Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim tugas akhir dengan judul Rancangan Mikroprosesor 32 bit berbasis RISC-V dengan beranggotakan saya, Hisyam Ahmad, dengan NIM 21060 1211 30043 dengan subjudul Rancangan Siklus Execute, Memory Cycle, dan Breakbed pada mikroprosesor berbasis RISC-V serta sintesis dan implementasi desain menggunakan software Cadence. Dengan saya, Galih Aprian Triansyah dengan NIM 210 601 211 392 dengan subjudul Perancangan Siklus Fetch, Decode, dan UART pada mikroprosesor 32 bit berbasis RISC-V. Fondasi dari komputasi modern terletak pada sirkuit terbatu digital atau integrated circuit. Rancangan IC merupakan kegiatan implementasi fungsi, logika, dan komputasi kompleks ke dalam keping silikon. Untuk merealisasikan implementasi tersebut, kami menggunakan Verilog untuk mendeskripsikan perilaku fungsional dan struktur dari sebuah sirkuit digital. Dalam perancangan tugas akhir ini, kami memilih AISA atau Instruction Set Arsitektur RISC-V karena sifatnya merupakan arsitektur terbuka atau open arsitektur. Hal ini berbeda dengan AISA komersil lain seperti ARM yang mengadopsi model closed arsitektur. Untuk arsitektur desain yang telah dibuat, secara garis besar, prosesor dibagi menjadi 5 tahap pipeline, yaitu Fetch, Decode, Execute, Memory, dan Breakbed, serta modul tambahan lainnya seperti UART dan VGA. Untuk alur pemrosesan datanya, dimulai dari UART mengirimkan data serial yang telah diubah menjadi data paralel. Data paralel tersebut disimpan di dalam data memori. Dengan menggunakan memory map I/O dan instruksi di dalam instruction memory, data akan diumpan dari data memory ke register file. Register file secara otomatis akan mengumpan data tersebut ke RAM VGA controller. Terakhir, data yang masuk ke RAM VGA controller akan ditulis pada layar monitor. Kemudian, ini adalah instruksi yang dapat dijalankan oleh mikroprosesor yang telah kami rancang. Sesuai standar RV32IM yang dapat menjalankan 45 macam instruksi, seperti instruksi aritmatika, termasuk extended ALU untuk menjalankan multiplication dan division, kemudian ada instruksi data transfer, instruksi logical, instruksi shift, branch, dan instruksi lainnya. Kemudian, masuk dalam pengujian dan verifikasi. Pengujian pertama dilakukan secara simulasi menggunakan Vivado untuk memastikan bahwa modul yang telah dirancang dapat menghasilkan output yang tepat, yaitu dengan instruksi tesnya, masukkan nilai 70 ke register 1, kemudian masukkan nilai 56 ke register 2, dan menjumlahkan register 1 dan register 2, dan memasukkan nilainya ke register 3. Ini adalah hasilnya, yaitu pada register 1 diberikan nilai 70, pada register 2 diberikan nilai 56, dan menjumlahkannya untuk masuk ke register 3 dengan nilai 126. Untuk verifikasi berikutnya menggunakan FPGA. Pertama, data dari keyboard dalam bentuk ASCII akan dikirimkan ke Arduino untuk diterjemahkan menjadi data serial. Kemudian, data serial dikirimkan ke RV32IM dengan modul UART. Data serial diubah menjadi paralel dan disimpan ke data memori. Data tersebut akan diumpan ke register file dan diteruskan ke modul FPGA untuk kemudian dapat ditambahkan di layar monitor. Saya mengklik angka 1, maka akan muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, 0. Lalu kita enter, dia akan turun ke baris bawah dan ke pojok kiri jika di enter. Misalnya A, spasi B, spasi C, spasi D. Di enter ke bawah lagi. E, spasi 1, 2, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Kemudian untuk verifikasi ketiga menggunakan Cadence. Seperti yang terlihat pada gambar, menunjukkan informasi luas area dengan total sekitar 400.000 mikrometer persegi atau 0,4 mm persegi. Kemudian didapatkan juga informasi mengenai power consumption, yaitu total power 200 mW dengan tegangan 0,9 volt. Kemudian ini adalah hasil akhir layout dari mikroprosesor yang telah dirancang.